ada undang-undang sekarang, apakah itu nanti akan disahkan atau tidak. Tapi orang yang pemerkosa itu bisa dikebiri, itu memang ada. Tapi Tuhan Yesus nggak sampai di sana pengertiannya. Dia hanya untuk kerajaan, jangan salah. Karena kamu pikir, oh karena tidak kawin itu artinya kebiri. Loh kamu terlalu bagaimana ya? Gimana saya mau bahasanya? Terlalu jauh kamu arahkan ke sana tentang Yesus, tentang statusnya dia karena tidak menikah. Kamu pikir dia mengebirikan dirinya, gimana dia mau lakukan itu kan? Enggak, tadi kan kamu bilang nggak ada tulisannya, sedangkan di situ di TL ada. Iya, cuma kamu kan itu cuma mengambil teks aslinya atau apa, mengarti dari arti. Enggak, buktinya bahwasanya ada, kan begitu. Sedangkan tadi Karena kamu bilang nggak ada gitu, tidak tapi di situ ada mengebirikan diri. Terus mengebirikan diri Iya. itu gimana? Dipotong orang atau dipotong sendiri? Ya kamu aja yang terjemahkan sendiri. Saya juga mesti. Ya, coba kalau kamu ambil teksnya sampai ke sana. Jangan ya, terguncang itu begitu pengertian dong bagi mendengar kamu. kenyataan dan kebenaran. Iya, tapi bukan berarti kan semua itu harus disamakan Bukan disamakan, tertulisnya begitu. Jadi Iya. kita nggak boleh mengartikan loh. Iya, artinya oke, karena Tuhan Yesus tidak menikah, jadi kamu pikir Tuhan Yesus Bukan dia nggak menikah. Ini posisi tertulis mengebirikan diri. Ya itu kan pengertiannya Coba udah kamu banyak. baca sendiri itu, buta mata kamu, nggak kamu lihat tuh. Bukan, maksudnya Berarti kamu bentar Bang generalisasikan Jiwa, semua. izin bentar. Berarti terjemahan tahun 1954 itu salah. Gitu. Saya tidak membantah pengertian. Nah, Oke, ya kalau memang Nggak membantah teks tapi asli- dibantah, gimana itu? Iya nggak membantah, Oke. tapi Anda membantah itu tadi. Dibantah Ya. dia bilang nggak bantah Maksudnya dia heran. bukan kamu Dibantah generasikan. loh. Nggak membantah Kamu tapi dibantah, samakan. gimana itu kamu? Itu benar atau tidak itu tulisannya? Itu tertulis begitu bukan? Apa itu? Tertulis mengebirikan diri nggak tuh? Saya mengerti Baca. tadi bilang. Lihat kalau layar, lihat layar, pengertian lihat orang layar. Tidak menikah karena dia dikebiri. Itu bisa ditulis saja di situ. dibuat oleh orang lain. Nih Bang Tapi Jiwa, ditulis tuh. Yesus tidak Bang seperti Jiwa baru itu yang aku kalian bacain lagi ya. maksudkan. Nih Bang Jangan Jiwa terguncang baru. begitu dong mendengar kebenaran. Enggak, ini kan cuma Biar satu-satu, itu biar istilah satu-satu, saja. biar Ini kan satu-satu. kita berdebat tentang istilah aja kan. Nggak berdebat di sini. Di situ kan kita Bang Jiwa membaca. baru. Iya, tapi bukan Nih, dalam berarti terjemahan- Yesus tidak nih, Bang menikah Jiwa terus baru kalian aku bacain asumsikan ya. dia sebagai manusia yang dikebiri gitu kan. Bukan, di situ ditulis, Kamu bukan akan asumsi. kesana. Ini saya di lihat dalam ini dari tadi. Oke, Bang Jiwa Tertulis baru di situ izin Jiwa banget Baru. aku mute ya. Di dalam terjemahan lama tahun 1954 dituliskan karena ada orang kembiri yang lahir sedemikian daripada perut ibunya, dan ada lagi orang kembiri yang dikembirikan orang, dan ada pula orang kembiri yang sudah mengembirikan dirinya sendiri. Sebab karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti yang demikian, hendaklah ia mengerti. Ah, Selesai. siapa sekarang yang menurutmu di kerajaan surga? Jawab. Jadi jelas ya. Jadi kita Islam ini hanya membaca saja. Karena saya ini orang bijaksana, bijak sini, bijak situ, injak sana, injak sini, injak situ. Saya ini apa sih original text-nya? Ternyata dalam original text betul. Baik terjemahan baru maupun terjemahan lama sebenarnya tidak ada kontradiksi. Saya bilang cuma gaya penyampaian, gaya bahasa saja. Ternyata dalam terjemahan lama Yunokos itu atau Kasim. Kasim di situ dijelaskan juga bahwa Kasim itu orang yang dikebiri. Gampang kok sebenarnya. Kita hanya membaca saja. Ternyata di situ adalah orang yang dikebiri. Jadi sekarang begini, orang kalau nak menikah kamu sudah anggap dia sudah memberikan diri sendiri. Jadi ini kata di sini. Ini berbicara Yesus. bicara Matius 19:12 bicara Yesus, Bang. Kebiri, toh. Ini kan bicara tentang kebiri, Bang. Ini bicara kebiri ini. Ya, terus bagaimana? Oke. Kamu pikir Yesus apa? Ya Dia tidak dikebiri, menikah Bang, karena menurut apa? ayat ini. Artinya kamu simpulkan bahwa Yesus tidak menikah karena apa? Dikebiri, Bang, demi kerajaan sorga. Ini Demi menguduskan dirinya. Tadi kan saya mengatakan bahwa Yesus ini demi menguduskan dirinya untuk keinginan terhadap seksualitas, dia harus mengebirikan dirinya.
Makanya Yesus dibilang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Jadi kemauannya sendiri demi kerajaan sorga, dia menguduskan dirinya dengan cara bagaimana? Dia kan harus dikebiri dong. Alasannya apa? Karena dia memang orang yang harus suci terus terjaga dari hal-hal yang demikian. Karena Yesus ini 100% manusia. 100% manusia tentunya dia normal. Dia gagah, perkasa, ganteng gitu kan. Wajarlah hal-hal demikian. Tapi dia tidak mau masuk ke hal sana. Maka dia harus mengembalikan dirinya. Apakah pendapat Matius 19:12 ini diklarifikasi oleh para bapak-bapak gereja? Ya. Bapak-bapak gereja mengatakan bahwa Yesus itu dikebiri. Siapa? Begitu, Bang. Di mana bapak-bapak gereja mana maksudnya? Oke, baik. Jadi kita ini ya. Jadi poinnya di sini kita pakai data dulu ya. Jadi Yesus ini, nah cuma kita harus paham kalau kebiri zaman di pemahaman yang lain, ini Yahudi ya nih, anatomy on notch ini atau kasim nih. Nih, tadi yang saya sampaikan itu bahasanya. Di dalam Yahudi di sini Jewish contraction include both contraction dan emasculation. Jadi dalam Yahudi ini kasimnya Yahudi ya, dipotong penis dengan jakarnya. Ini in Judaism. Ya nih bahasa ya. Nah dipotong akhirnya jadi begini. Habis. Nah di sini. Nah kemudian bagaimana pendapat orang mengatakan bahwa Yesus ini dikebiri? Ya, makanya tidak salah kalau orang-orang scholar mengatakan Yesus itu memiliki vagina nantinya. Tuh nanti akan dapat juga ya. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah di sini dikatakan Bang ya. Sorry, kita pakai data aja ya di sini. Mengatakan bapak-bapak gereja awal mengatakan bahwa Yesus ini dikebiri. Nah, Kasim ini ya. Jadi Kasim menurut dalam Injil Matius 19:3-12 Yesus dilaporkan merujuk pada perilaku Kasim. Ya, di sini Bapak bergereja awal mengatakan, oh sebentar ya. Sebentar ada yang ngambil kunci mobil, sebentar. Catet pen, catet. Ini orang saya tidak membantah bahwa saya tidak membantah ya bahwa arti kata kebiri itu betul-betul. Iya, Saya tidak membantah ini. Kalau memang dia memang pengertian kebiri ini tidak menikah, yang saya nggak membantah itu. Saya mengakui. Sekarang gini, jiwa baru. Saya bukan berarti Yesus Jiwa baru kita melakukan secara fisik bahwa dia mengembirakan dirinya sendiri itu Jiwa tidak baru, dilakukan. jiwa baru. Begini. Nggak apa-apa jiwa baru. Anda tidak setuju, nggak masalah. Ini kan bukan masalah setuju dan tidak setuju atau sepakat tidak sepakat. Aja kan? Ya, jiwa baru. Anda setuju atau tidak setuju tidak masalah. Anda memang harus mempertahankan iman Anda. Itu tugas Saya Anda. setuju untuk pengertian kebiri bahwa orang tidak menikah karena satu alasan dia dikebiri, itu bisa jadi. Tapi secara fisik Yesus tidak mengalami itu. Dia benar-benar hanya memisahkan dirinya dari kedagingan itu aja. Ya, nggak masalah. Itu nggak masalah. Kita hanya membacakan saja bahwa dalam Injil Matius 19:3-12, Yesus dilaporkan merujuk pada perilaku Kasim. Kasim ini apa? Dikebiri. Nah, di sini ada penjelasan. Penulis Kristen awal Origen yang dianggap menafsirkan kata-kata Yesus secara harfiah diduga Yesus mengebiri dirinya sendiri sebagai tindakan pengabdian. Bapak gereja awal Tertullian, ini tokoh Tritunggal ya, menulis bahwa Yesus sendiri hidup sebagai sida-sida. Sida-sida adalah Kasim. Ya. Juga mendorong orang-orang untuk mengadopsi praktek ini. Jadi teman-teman Kristen mulai sekarang seharusnya dikebiri. Ya, di sini dikatakan Yesus ini berperilaku sida-sida. Apa sida-sida? Apa itu sida-sida, teman? Kita kan di sini Yesus berperilaku hidup sebagai sida-sida. Oh, kita tidak boleh menafsir apa sida-sida menurut pendapat ini. Nah, di dalam Alkitab sabda di sini dikatakan apa sida-sida? Sida-sida adalah laki-laki yang
Kebiri. Ini menurut Alina ya. Kita tidak bisa ini. Oh, sama aja sida-sida atau Kasim ini sama. Ya udah. Nah, itu aja data. Demikian. Jadi kita tidak ini. Makanya ditemukan. Jadi maksudnya anak baik ini, semua manusia itu orang-orang yang ikut Tuhan itu harus dikebiri semua, gitu supaya menjadi orang yang benar, Orang yang menurut kudus. kamu. Orang yang kudus. Jadi semua kita ini secara fisik mau dikebiri semua. Wajar nggak pikiranmu itu? Ya kalau mau ikut Yesus ya begitu. Logikanya nggak gitu, bro. Walaupun secara etimologi kata tidak menikah itu bisa Enggak, disebabkan karena jiwa baru kebiri. ini pengikut Yesus bukan? Kamu tanya ini dari tadi itu bahasamu itu pertanyaan. Iya, pertanyaan saya itu nggak dijawab oleh kamu. Bukan Oh, berarti bukan mengikut pada Yesus. mereka semua diasumsikan sebagai orang yang dikebiri, kan ini fatal. Kamu gini loh, kamu itu terguncang jiwanya mendengar kebenaran Enggak, kamu karena bukan. kamu takut terlalu mengarahkan bahwa dikebiri. Yesus itu, Iya kamu kan? pikir Yesus itu tidak menikah karena dikebiri, kan itu kan kamu Tidak, Bukan. itu tertulis. Iya, Kita tapi membaca loh. tapi jangan Kok kamu marah-marah? Gimana sih? Kan sebagai Yesus manusia yang dikebiri terus. Ditulisnya Karena begitu, Allah. gimana sih? Kok kamu Iya, kamu tapi pengertian marah? kebiri itu tidak menikah secara hanya Nggak boleh metafora. menafsir, Itu kata- nggak boleh Tahu- menafsir, tahu kata- nggak boleh. Nggak Iya, boleh kalian juga kan menafsir di sini. Nggak ada menafsir, mana ada kami menafsir? Iya, sama aja Matius itu. Gimana sih? Itu menafsir aja itu. Orang membaca Ada dibilang orang yang menafsir. dikebiri, ada orang yang disengajakan dibuat. Tetapi Yesus itu Di memang situ karena- tertulis Yesus sebagai orang dikebiri. Siapa bilang kamu yang ngomong Itu Tadi TL itu tadi, terjemah lama iya, kok. Bang. Ya Gimana? bisa aja, tapi pengertian Bentar, Bang Jiwa Baru, Anda bilang kita Bang Jiwa Baru, masuk Google cari 19, Matius 19:20, masuk ke dalam Alkitab Yesus Sabda, itu cari versi bukan TL secara cari, fisik. cari. Enggak gitu itu pengertian. Jangan semua orang jadi diasumsikan gini, Kejam-kejam orang yang dia. gini Bang Jiwa Baru, jadi jangan kita yang dituduh, kata kita itu kata Bible 1954 loh. Saya Nggak mau terima. dituduh dari tadi ini bagaimana ini? Tidak Roma, tidak. Cukup Rama, cukup. Masa orang mau ikut Tuhan? Masa orang mau hidup kudus harus kebiri dulu? Iya bagus. Jiwa baru Anda memang bagus, sudah akalnya udah Nggak mau, sehat. nggak, jangan Anda udah asumsi sehat semua memang orang tidak harus tidak mungkin tidak harus dikebiri, tidak mungkin ya. Tapi ya memang kita hanya Betul, membacakan kan, aja bro? betul. Masa kamu nggak mengakui itu? Ya, Masa Anda kita bagus, mau pinter. Hidup Oh, kudus maksudnya- harus dikebiri semuanya secara Iya betul, memang nggak masuk akal ya, nggak masuk akal gitu. Iya, Makanya ayat itu Saya harus akui kebiri itu sebagai pemutusan hubungan dengan pernikahan misalnya. Itu saya iya. Makanya ayat itu mulai sekarang Jiwa Baru ayat itu jangan abaikan saja, itu tidak benar. Itu ayat itu tidak bukan pengajaran Yesus. Benar, saya mengerti juga tentang pengertian kebiri. Oh benar, pernyataan kamu betul benar. Alhamdulillah, aku pinter kok. Hanya metafora. Bahwa bukan semua orang yang mau ikut Tuhan itu hidup. Nggak kudus. boleh kamu menafsirkan itu metafora. Jenisnya. Dilarang kamu Gitu. menafsirkan. Ada ayatnya melarang menafsirkan. Kamu yang menafsir dari sini sudah dimulai dengan penafsiran loh. Nggak. Bahwa Yesus itu kebiri. Tertulis itu Bukan gimana sih? penafsiran. Benar ya, maksudnya secara fisik iya. Ya Allah. Secara fisik iya. tidak, tetapi Iya. Secara fisik iya dikebiri metafora gitu. Iya. Ya udah benar berarti kalau secara fisik lanjut Bang Anggur Asap. Kalau fisik Iya oke, enggak. ini kan gini, secara Alkitabiah, secara Bible mengatakan demikian. Terus menurut gereja-gereja awal demikian kan gitu. Nah sekarang ternyata menurut para scholar orang-orang ini di university ini mengatakan bahwa Yesus ini adalah transgender, merubah alat kelaminnya. Terkorelasi tidak? Itu yang mau Jangan. ditanya, itu yang buta. Ini nih bang, saya lihat di layar depan. Nah, jadi di Bang anak sini baik, jadi saya juga tidak setuju betul, tapi memang faktanya demikian di Bible demikian. Makanya saya juga nih Bible nih demikian. Di Bible demikian. Di Bible jadi demikian Bang mana? anak baik Di Bible sebenarnya mana gitu? sebenarnya Matius 19:12 tadi kan? Ah, itu kan cuma pengertian metafora. Gini loh Jiwa tadi. Baru. Oh, metafora. Bible itu demimu, tapi kamu kok demikian? Nggak ada pengertian tadi kan benar. Saya akui bahwa Alhamdulillahirabbil alamin. kebiri Pinter dibuat Anggur. oleh manusia. tidak disematkan pada Yesus.
Oke. Yang dikebiri Oke. secara fisik. Karena dia tidak menikah, kalian asumsikan dia sebagai orang yang dikebiri, kan itu salah. Iya, Jauh. oke. Jadi Bang Jiwa Baru gini teman-teman, Bang Jiwa Baru itu kalimat dan ayat itu betul. Tetapi kalau itu merujuk kepada Yesus itu tidak benar menurut ini. Kan begitu Bang ya? Jadi kalau disematkan kepada Yesus itu tidak benar karena Yesus datang itu bukan untuk kerajaan dikebiri. Allah, Betul. Jadi tetapi fakta ini memang demikian tertulis. Makanya saya kalau Anda tidak setuju dengan Oke, gantian dulu. Kalau Anda tidak setuju dengan ayat ini, ya bagus itu. Ya kan, sudah agak meningkat gitu sedikit. Dan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Alkitab Sabda itu juga tidak benar. Anda pun bagus menolak. Karena memang ternyata LAI ini sembrono dalam hal ini. Itu ya, saya pun tidak setuju. Tetapi fakta ini harus disampaikan. Gitu kan, seperti ini. Nah, kemudian kita coba dari eksternal. Tadi dari internal ya, dari LAI, dari terjemahan lama, terjemahan baru, dan lain-lain. Itu mengatakan demikian. Ya, dari para gereja-gereja awal mengatakannya. Nah, coba kita dari eksternal. Benar nggak? Ternyata dibenarkan bahwa Yesus ini transgender, mengganti alat kelaminnya. Betul. Ketika dikatakan di ayat Matius 19:12 ini Yesus ini merujuk kepada dikebiri, dipotong jakar dan penisnya, ternyata para scholar ini di University Cambridge bahwa Yesus mengganti alat kelaminnya menjadi wanita. Orang gila itu yang di sana itu yang termasuk yang mengerti ini. Ini nggak seperti itu. Ini orang ini kan mereka kan hanya belajar ilmu. Ilmu itu bisa aja mereka jadi sesat karena cara pemikiran seperti itu. Nggak ada di kitab kita itu Yesus mengembirikan diri. Itu makna kiasan aja kan tadi. Itu Oke, nggak apa-apa. Saya bilang saya sepakat dengan Anda tidak setuju, tidak masalah. Yang tidak masalah. Tetapi saya menemukan lagi bahwa 12 muridnya itu dinikahi oleh Yesus. nggak ada di sini. Ini saya baca ya. Ini saya baca ya. Nanti ada kitab sabda ya. Coba. Oke, baik. Dari tadi buka-buka ini apa ini sabda-sabda kayaknya. Ini. Ini saya baca ya. Nih. Mana ini sabda mana itu? Saya baca dulu sabda mana ini. Ini Kristus, ini penjelasannya ya. Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Dari mana itu? Coba. Izin si tukang di mute dulu izin. Si tukang di mute dulu, moderator. Ya. Jadi saya hanya membaca saja. Jadi indikasi bahwa Yesus merubah vagina. Ini di sini dijelaskan ya. Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Nggak ada di dalam ayat 19 dari apa tadi pembacaan tadi di kitab kita nggak ada. Matius 19 ayat 12 itu baru ada cerita kayak gitu, nggak ada. Iya, Bambang betul. Tidak Kalau ada Bapak referensi ayat gitu yang Yesus baru saja menikah atau menikahkan orang, tidak ada. Oke, coba kita pakai data ya. Di Bible kita nggak ada tertulis kayak gitu kecuali penafsiran. Ya, di sini Penafsiran aja terserah. ini ya, saya ambil dari Alkitab Sabda ya. Nih ya, saya ambil ya. Nah, di sini saya ambil ya. Di sini saya kecilin, coba saya ini ya. Di sini Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Nggak ada di situ. Yesus di mana? Coba di Alkitab, coba buka ayat. Nggak ada. Saya nggak mau pakai itu sabda itu. Ya sudah, kalau ya saya kan tidak harus Anda percaya dan harus sepakat, tetapi hanya saya membacakan bahwa indikasi bahwa Matius 9:12 Yesus mengembalikan dirinya itu dibenarkan oleh penjelasan oleh Bapak Gereja awal. Kemudian sabar dulu Bang, ya nggak apa-apa. Kemudian itu juga dibenarkan oleh scholar-scholar bahwa di university mengatakan bahwa Yesus ini transgender. Dan saya mendapatkan lagi Kristus dan baca di depan Bang. Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Nggak ada menikah, nggak ada. Yesus tidak menikah, nggak ada catatan, nggak ada sejarah, nggak ada cerita, nggak ada nubuat, nggak ada semuanya itu yang menceritakan bahwa ada Yesus menikah atau murid menikahkan murid. Nggak ada di catatan Alkitab kita, nggak ada tertulis itu, cerita itu. Itu penafsiran dari orang-orang ateis juga yang nggak percaya Tuhan juga. Oh, jadi LAI ini adalah ateis kan? Ini LAI loh. Nggak tertulis itu begitu. Nggak ada.
Coba Anda baca di sini tentang Markus 2:28, ada penjelasannya di sini bahwa Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Mana Markus apa? Mana Markus apa? Nah, ini ada penjelasan. Nanti Anda di Markus 2:28 ya. Markus memang bunyinya gini. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan di hari Sabat. Ini ada klik. Ini penjelasannya di Matthew Henry, klik ya. Di sini ada penjelasan, karena saya ini orang bijak, orang bijaksana, bijak sini, bijak situ, injak sana, injak sini, injak situ. Saya hanya membaca aja. Ada penjelasan di sini, Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Nggak ada itu di sini. Ya itu nggak ada tadi nggak ada. Di tulisannya Nggak ada. begitu. Itu penafsiran. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Sang mempelai laki-laki, dia bilang, itu sedang bersama mereka. Dan pernikahan masih sedang dirayakan, terutama bagi Matius. Nggak ada di situ. Nggak ada di Iya, sana. saya hanya memberitahu saja kenapa Yesus tidak menikah sama perempuan, karena tadi itu Yesus melakukan transgender, merubah alat kelaminnya. Itu klaim Nah, aja. makanya di sini, makanya kalau di dalam sabar dulu, dalam Kristen mengenal kata ciuman kudus, ya laki-laki ini. Di sini Kristus dan murid-muridnya menikah. Ini bukan kata saya. Di mana itu? Nggak ada di kitab kita, nggak ada tertulis itu. Gimana Anda ini? penafsiran Saya bacakan ini loh. Jadi teman-teman, kita hanya membaca aja. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau Iya, menghujat. kalian tadi tidak bisa menafsir, apalagi kita yang Ya betul, kita hanya membaca saja. Makanya ditemukan di sini bahwa kenapa Yesus ini di sini dikatakan bahwa Yesus ini memiliki vagina karena menurutnya adalah transgender. Orang sembarang menulis, orang kan terserah dia mau cari tulis seperti Betul. mendiskreditkan nama dia, orang-orang yang tidak percaya dengan dia, orang-orang yang menjatuhkan kredibilitas dia sebagai Tuhan. Seperti itulah caranya mereka kan. Iya, Karena iya, betul. Gereja tidak mengakui yang begini, nggak ada pemahaman konsilinya, nggak ada pengakuan gereja, tidak ada mengakui hal ini kan. Semua orang bisa klaim aja gitu. Siapa saja bisa menulis dengan bebas di alam semesta ini kan. Mau tulis tentang siapa kek, tentang siapa. Oke, Bisa kita aja, kan? betul bisa saja betul. Tapi kita pakai berdasarkan data ya. Dan makanya kenapa di Bible ini ada kenal Bible Pagina? Nggak ada, kita nggak ada di berbagai. Ini? Nggak ada. Coba teman-teman, ini. jangan dikira kita hanya mengarang, Nggak ada. ketik saja Itu tidak The Pagina Bible, The Pagina Bible. Aduh, itu buatan siapa? Orang kan bisa tulis, orang bisa Yesus masuk neraka, Yesus tidak selamat, Yesus bukan Tuhan. Ya, Ini bisa. tulisannya begini. Bebas orang tulis. The Pagina Bible. Ya terserah orang mau tulis seperti kitab apa kek? Kitab Pagina, Jiwa kitab baru Yesus. jiwanya terguncang mendengar kebenaran. Enggak ada, soalnya enggak ada. Kita enggak punya dasar ya. Kita Iya. punya Alkitab ini yang tidak menulis semuanya itu tidak ada. Kita dasarnya Bible kita ini, Alkitab ini. Ya kami nggak dari tahu, orang kami kejadian- baca kok. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada catatan. Jadi gini Bang Jiwa Baru, jadi kan di dalam Kristen mengenal tiga. penafsiran yang Oke. sesat. Di dalam Kristen kan mengenal tiga pribadi satu hakikat, ya kan Bang? Ya kan? betul. Makanya di sini ada Pagina Bible ini perempuan kawan, perempuan. Oke. Kemudian hakikat lain selain perempuan ada laki-laki dong. Kalau ada Pagina ada penis dong. Nah di sini juga ternyata ada penis Bible. Ini penis. Itu siapa yang bikin itu? Loh. Coba itu percetakan Jadi, siapa? Itu dikeluarkan oleh siapa? Iya silakan Anda carilah. Kalau saya hanya menampilkan data aja. Anda catat saja dulu. Anda catat dulu Nggak The ada. Penis and Lasmus Bible. Nggak ada gitu. Nah, Nggak ada. karena sebentar dulu, karena tiga pribadi satu hakikat tidak lengkap kalau hanya Pagina dengan penis saja. Tentu harus satu lagi dong supaya Tritunggalnya lengkap. Makanya ada Alkitab Pelangi. Alkitab Pelangi. Nah, Nggak artinya gitu pengertian tiga dari pribadi, Nggak begitu. Siapa tiga bilang pribadi, sabar dulu Bang. Jadi tiga pribadi ini, Pagina Bible, Pagina Penis, dan Pagina Pelangi. Nah, tiga pribadi ini jadi satu, yaitu namanya manusia. Jadi ini Tritunggal juga nih, Pagina, Penis, dan Pelangi. Ini Tritunggal juga. Jadi hakikatnya sama, mereka adalah manusia. Begitu loh Bang. Nggak, Lanjut yang lain ya. nggak semua orang akan
langsung tahu itu. Oke, jiwa baru. Kamu tadi mengatakan Yesus itu Tuhan gitu kan? Ya, betul. Bisa dibuktikan bahwasanya dia Tuhan. Iya kan, Lukas pasal 11 ayat 30, Lukas pasal 1 ayat 30. Itu kan semua. Ya, Bisa ditampilkan nggak datanya? iya baca aja Lukas pasal 1 ayat 11 itu sama 2 ayat 30. Hari ini Oke. telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi waktu Yesus lahir Itu sudah yang berbicara Yesus sendiri atau bukan? malaikat yang berbicara. Dari tahu dari mana kamu dia malaikat? Oh, memang dia menampakkan diri. Saya membawakan ini, Itu saya sudah bawa dibuat. Matius Sebelum dia 11:25 lahir ini. sudah Ini dinubuatkan. Yesus langsung yang berbicara di sini. 200 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah dinubuatkan oleh nabi, para nabi. Iya, di sini Yesus langsung yang berbicara. Boleh ditampilkan moderator? Yesus sebelum malaikat menampakkan Baik. diri sebelum. Coba kamu baca di sini. Apa kata ajakan juru selamatmu ini? Hah? Apa itu? Aku bersyukur. Maksudnya? Baca kok masuknya. Baca dulu. Ya, oke. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Oke. Apa kata Yesus ini? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana? Terus dia ini. Dia kan di sini dia statusnya sebagai apa dia? Dia sebagai apa dia berbicara ini? Tidak, dia sendiri mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus Tuhan di mana? Ini Yesusnya bingung sendiri nih. Di mana ya katanya? Oh, dia ini posisinya, dia statusnya sebagai manusia. Iya, dia kan mengatakan Tuhan langit dan Dia bumi itu berbicara Bapa kepada kan? Tuhan, wajar dong. Tuhan langit dan bumi siapa kata Yesus? Allah Bapa. Bapa. Tuhan Bapa langit dan itu bumi. yang transenden itu, Pertanyaannya, kamu tahu dia yang transenden, yang pertanyaannya, Yesus Tuhan di mana? Di langit apa di bumi? Yesus di bumi dia. Ini katanya Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Iya. Yesus yang betul. ngomong, kamu berani melawan Tuhan kamu? Iya, berani kamu. Dia berbicara kepada Bapa. Kamu berani yang melawan surga. Tuhanmu sendiri? Ayo. Hah? Maksudnya? Mau berani membantah Tuhanmu? Ngapain Ini apa kita kata bantah Tuhanmu nih? Tuhan? Memang kita lawannya Tuhan. Kita bisa Oke. melawan Tuhan. Oke, kalau kamu nggak membantah, Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan di mana? Ya karena dia sudah dibuatkan dan di Pertanyaan saya, Yesus Tuhan di mana? Sedangkan di sini Tuhanmu mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Nah, Yesus ini kamu bilang Tuhan, dia Tuhan di mana? di bumi. Ini kata Yesus, di bumi itu Tuhannya Bapa. Coba mohon izin dulu. Bang Azrul Muslim apa Kristen abang? Bang Azrul monitor nggak? Sekali lagi saya. Oke. Nggak monitor Azrul. ya? Monitor Azrul. Udah. Nah, jiwa baru, kamu bilang di bumi. Ini Yesus bilang Bapa Tuhan di bumi nih. Ya. Kamu percaya Yesus atau percaya omonganmu sendiri? Kata-kata Tuhan langit dan bumi itu disematkan kepada Allah pencipta semesta alam, bahwa dia yang berkuasa di langit dan di bumi, bro. Betul. Tuhan Ya, kan jadi kalau katanya. dia berbicara kepada Bapa yang berkuasa atas langit Iya. dan bumi, salahnya Ini tulisannya di mana, apa? Ini tulisannya apa? Tuhan bukan? Coba mohon Ya izin. Tuhan, Ya, ya, gini. kenapa? Gini mohon izin. Ini lubang jiwa. Yesus ini kan berdoa tuh. Ya. Yesus ini juga mengakui bahwasanya Tuhan yang di langit itu adalah Bapa. Ya. Tuhan yang di bumi juga Bapa. Nah, kalian kan menganggap Yesus Tuhan tuh. Ya. Tuhan di mana? Di langit sudah ada Bapa, di bumi sudah ada Bapa. Nah, Yesus dianggap Tuhan di mana gitu? Bagian yang mana? Wilayah yang mana? Kalian mungkin tidak pernah percaya dengan Trinitas.
kalian tidak pernah percaya bahwa Allah yang transenden itu Kita Tuhan tidak yang kita tidak menanyakan Allah dari tadi yang Enggak, ditanyakan maksudnya itu. dari dia lah, dia Iya, itu datang makanya- ke dunia Coba. melalui Coba simak lagi, Bang Jiwa. Coba simak lagi dengan baik. Kalian kan menganggap Yesus itu Tuhan. ya. Nah, sedangkan Tuhan baik itu di langit maupun Tuhan di bumi itu Bapa menurut Yesus. Nah, ketika kalian menganggap Yesus itu Tuhan, Tuhan di mana? Bagian mana gitu? Tuhan bagian di mana? Memang dia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Iya di mana? Kan iya di mana, di daerah mana? Apa di Cilincing, apa di Cililitan, apa di Salemba Yesus gitu. lahir di Bethlehem, dia datang ke Bethlehem di Yahuda. Bethlehem itu di mana, Bang? Di bumi, bukan? Israel Oke, sekarang ini. Bang Scorpio ini Muslim apa Kristen? Bang Scorpio, monitor. Bang Scorpio, monitor. Oke, saya turunkan dulu ya, mohon maaf ya. Iya kan di bumi sudah ada Bapa, kata Yesus yang menjadi Tuhan. Ya. Iya, di langit juga sudah ada Bapa, kata Yesus. Nah, kalian menganggap Yesus Tuhan itu di mana jadi Tuhannya gitu? Ya karena memang nubuat dia sebelum dia lahir, sebelum dia datang ke dunia memang sudah dinubuatkan bahwa akan datang. Bukan nubuatan yang ditanyakan di mana gitu, apa di planet Pluto, apa di Merkurius, Di apa bumi lah, Venus kamu gitu. kita di mana? Kita lagi ngomong Kan di bumi ada Bapa. Itu kata Yesus, Tuhan di bumi Ya adalah di bumi itu Bapa. Bapa itu Yesus itu dengan Bapa itu sama. Oh, iya. beda. Gitu. Oke, kalau kamu bilang Bapak, mau lari kemana tetap Yesus dan Bapa iya, adalah berarti satu. Yesus dan Bapak adalah satu ya menurut Iya kamu ya. betul. Kita Iya. dengar kata Yesus, kita Oke, tanya sama kita Yesus. ikat dulu nih, kita ikat dulu. Menurut Bang Jiwa, Ya bahwa- pasti selama dia di dunia ya, dia manusia. oh berarti Anda menyembah manusia. Bukan, di dalam dia diri itu udah ada Loh, hakikat daripada pencipta itu. Tadi barusan Ada Allah menyebut itu. Tadi barusan menyebut menjadi manusia di dunia. Selama di dunia berarti selama di dunia nggak dituhanin gitu. Iya, tapi hakikat dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Iya. Ya udah, Maka kita pertanyaannya tanya. simpel. Selama di dunia berarti dia bukan Tuhan kan? Bukan, siapa bilang dia bukan? Tadi Namanya barusan Tuhan Anda Yesus. mengatakan Yesus menjadi manusia ketika di dunia. Berarti selama Hari di ini dunia. telah lahir bagimu juru selamat yaitu Yesus Tuhan. Nah Itu berarti yang dibuat daripada berarti yang benar mana? Yang benar mana, Tuhan atau manusia? Tuhan sama Tuhan Loh, dan kan manusia. sudah ada Bapa katanya di bumi, Tuhan di bumi itu. dalam diri Yesus itu ada roh Allah, roh Tuhan di dalam Oke, diri Yesus. lanjut Kang Yesus Ahmad itu. ada roh Iya, Allah. baca dulu tuh Baik. Yohanesnya, baca dulu Yohanesnya. baca Baik, dulu kamu Yohanes. bilang Yesus dan Bapak adalah satu, betul? Betul. Apa kata Yesus? Kita tanya sama Yesus. Sus, iya Bang Amar, kamu sama Bapak satu atau enggak? Yesus jawab, sebab seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Terpisah, kata Yesus. Kenapa Ya. kamu bilang Yesus dengan Bapak adalah satu? Berarti Yesus kamu melawan Yesus? Iya, berani kamu Yesus lawan Tuhan dalam kamu? Yesus dalam tubuh manusianya ada roh Allah. Yesus mengatakan berpisah ini tahu dalam betul. dirinya sendiri tuh. Kamu Ya, berani tapi lawan dia itu Tuhan kamu? unsur manusia. Iya, Yesus sendiri yang ngomong ini. Kamu berani lawan Iya, Yesus? betul. Iya. Kamu berani lawan Yesus? Bagaimana Serius? ini pertanyaan, bagaimana kita mau lawan Tuhan? Kamu udah tahu kita nggak bisa lawan Tuhan. Kamu Kamu tanya nggak mau lawan Tuhan, tapi kamu lawan perkataan Tuhan. Tuhanmu. siapa bilang kita melawan Tuhan? Kamu yang melawan Tuhan. Orang ini loh Yesus yang ngomong kok kamu bilang bukan, gimana? Berarti kamu melawan dong? Iya dong. Kamu yang melawan Tuhan. Gimana Kamu- sih? Coba saya pertajam nih, saya pertajam. Coba saya pertajam nih, Siapa Bang yang Jiwa. melawan Tuhan? Tadi Anda kan berpendapat, itu kan pendapat Anda tuh, katanya Yesus dan Bapa itu adalah satu. Betul? Betul. Nah, tapi menurut Yesus, itu kan menurut Bapak, tapi Siapa menurut menurut Yesus, Yesus? itu Pertanyaan di yang Yohanes, menurut Yesus itu nggak itu di benar. Yohanes, menurut Yesus, Bapak punya hidup Statementnya sendiri. menurut Yesus itu sudah keliru, bro. Nggak ada statement menurut Berarti Yesus. salah itu di Yohanes. Menurut firman Tuhan. Oh, bukan Iya, menurut kok. Yesus. Oke, menurut firman Tuhan, Bapak punya hidup sendiri. Ya. Yesus punya hidup sendiri. Berarti kan Betul, masing-masing tuh katanya Betul. satu. Iya. Kenapa? Nah itu berarti yang benar mana? Yang satu atau masing-masing? Kan udah jelas bahwa Yesus di dunia
dia Tuhan di dunia, sebagai Tuhan di dunia yang mewakili. Tadi katakan yang menjadi Tuhan di dunia juga kan Bapa, kata daripada- Yesus. Inkarnasi daripada Allah di dalam dunia itu Yesus yang menjadi manusia. Berarti ketika Yesus di dunia Allah itu yang Tuhan. menjadi manusia. Berarti ketika Yesus di dunia itu sebenarnya Tuhan bukan? Betul, 100 untuk Ya saudara. Tuhan bukan kok betul. Ya benar. Iya ketika Kamu Yesus bilang di apa? Kamu dunia. bilang gitu, saya akui gimana? Saya Kamu bilang bertanya Yesus lagi. sebagai Tuhan, ya saya setuju. Ketika Yesus di dunia itu Tuhan bukan? Ya Tuhan dia. Lah itu kata Bapa, kata Yesus di dunia itu, di bumi itu ada Tuhan itu Bapa. Lah kenapa kalau Tuhan ada banyak, jadi banyak kenapa? Oh banyak ya gitu ngomong dong kalau Tuhannya Maksudnya dia banyak. bisa menginkarnasi, dia bisa Ngomong dong, oh Tuhan saya banyak gitu. bukan. Oh, Dia gitu. dia dia Bukan. omnipresent kan? Tadi yang Kamu menjawab Tuhannya omnipresent. emang salah kalau Dia- Tuhannya banyak gimana? Bukan, maksudnya dia bisa aja menjadi berapa aja dia mau kan? Oh ya Benar. gitu ngomong dong, Tuhannya bisa membelah diri kayak amuba. Iya Ngobrol bisa dong. lah. Kenapa kamu bisa batasi dia? Oh Enggak, enggak. gitu, berarti Tuhannya bangun jiwa seperti amuba teman-teman bisa Oh, membelah, bisa, bisa ya, menjadi kenapa? banyak. Iya Kan kage, nggak bisa. iya saya mendengar kayak gini, kage bunshin no jutsu kayak gitu ya. Oh dia jadi satu, dia bisa jadi Iya 1000. iya Iya. betul Satu betul. bisa jadi 10.000, satu jadi Iya, 2. iya. Kenapa nggak bisa? Kita bisa batas secara betul, Tuhan. betul. Berarti Tuhannya Bang Jiwa ini teman-teman bisa menjadi banyak gitu. Oh, iya. Kage bunshin no jutsu gitu. Kenapa ya. nggak bisa? Iya, berarti jiwa baru melawan Tuhannya sendiri gitu ya. Oh ya, gimana kita melawan Tuhan? Kita manusia. Ya, ciptaan. dari tadi kamu melawan perkataan Yesus ini. Bukan. Kalian tak bisa mengerti. Enggak, oke. Allah Sekarang itu saya sendiri, ya. pertanyakan sama kamu. Bagaimana dia di yang surga benar dan Yesus bagaimana atau dia- kamu? Coba konsepkan. Iya, Allah itu ada di saya konsepkan pertanyaannya. Yang Ada benar Allah di Yesus surga. atau kamu? Ya, Yang benar Yesus atau kamu? yang benar saya. Oh, kamu. Yesus salah. Ya. Bukan Yesus salah, kamu yang bisa bilang Berarti Bang Jiwa ini Kamu lebih yang dari suruh Tuhan bilang ya, Yesus lebih salah. lebih hebat dari Tuhan ya Bang Jiwa Kamu yang ini ya. bilang. Luar Kamu kan yang bilang Yesus salah. luar binasa. Kamu yang bilang kalau begitu Iya, Yesus salah. saya bertanya sama kamu sekali lagi, yang benar kamu atau Yesus? Yesus selalu benar, sempurna. Yesus selalu Saya benar. manusia Berarti bisa. benar Saya Yesus manusia kamu yang biasa salah ya? berdosa. Saya manusia yang berdosa yang bisa Iya, berarti salah. kamu yang salah. Sempurna, iya. Iya. Berarti kamu melawan Tuhanmu. Siapa yang bilang melawan kamu? Yang suruh saya Loh, melawan? gimana sih tadi? Gimana Lah itu Kamu nggak tahu konsepnya bagaimana Yesus di dunia, bagaimana dia di surga. Kita Pertama nggak dia tahu. bilang Yesus salah, terus sekarang Yesus yang benar gimana Siapa sih? yang bilang Yesus salah? berarti oke gini. Saya Mohon manusia izin. berdosa. Mohon izin. Ngapain Oke, saya mau salahkan saya Tuhan? ikuti konsep kamu. Berarti maksudnya kalau konsep di langit itu, di surga itu konsepnya seperti apa? Dia jadi Tuhan apa gimana kalau di langit itu? Kalau di Gimana? surga. Iya, Ya, dia tadi kan tetap, kok dia tetap sebagai Tuhan. Anak kecil juga tahu. Tuhan. Karena di surga dia sebagai Tuhan. sebagai Tuhan. Ketika di dunia konsepnya menjadi Manusia sebagai Tuhan juga kan. loh, manusia menjadi Tuhan Gelar juga Tuhan gimana? itu dia di dunia tidak akan hilang. Berarti Kan Tuhannya anak lebih kecil juga tahu. berarti Tuhannya lebih dari satu. Bukan, dia inkarnasi Loh, kok bukan? aja. Tadi Dia gimana sih? hakikat aja. Kita ulang lagi. Hakikat. Di mana tadi? Tahu hakikat? Iya, abang, Ya, hakikat manusia. tahu. Sepadan, setubuh. Sama aja dia. Oke, Iya. coba kita ulang. Tadi kamu bilang sepadan, juga Yesus membantah kamu. Ini Tuhan langit dan bumi, kata Yesus Bapa. Ya. Pertanyaan saya kan tadi, Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan di dunia, di bumi. Di bumi itu Bapa, kata Yesus. Sama, dia dalam diri Yesus itu ada Bapa juga di dalam. Kata Yesus tadi sudah saya tampilkan berbeda. Hah?
Jadi abang ini, Bang Jiwa ini lebih yakin Tuhannya itu menyatu, Bapa itu menyatu dalam diri Yesus gitu. Lebih Ya, itu kayak gitu. gitu, Oh benar. iya, tenang Bang Ahmad. Jadi Itu nggak bisa berarti dipisahkan. Dia berarti sehakikat. oke, berarti sehakikat berarti Dia sehakikat dengan iya, sang Bapa. Yesus itu oke. sehakikat dengan sang Bapa. Betul ya, berarti Bapa itu menyatu dalam diri Yesus Benar kan gitu. sekali, Oh, bro. benar sekali. Dikunci ya, benar sekali. Kunci, Oke, silakan. kunci. Berarti Kunci. ketika Yesus dikandung, Bapa juga dikandung. Iya, rohnya di dalam dia itu, betul. Iya, berarti ketika Yesus dikandung, Bapa juga dikandung kan gitu ya. Ya, segede Ya, apa itu kandungannya, Bang? Ya, kamu kalau waktu kita lahir memang kita nggak punya Enggak, roh. Bapa itu, Tuhan itu maha besar enggak? Iya bisa, iya. Kenapa? Betapa besarnya kandungan Maria ya. Iya. Kamu tahu bahwa dia dikandung Roh Kudus kan? Tahu kan? Dikandung Oh, Roh mengecil, jadi mengecil gitu ya? Bukan mengecil bagaimana? Ini dia dikandung Roh Kudus waktu dia lahir bukan karena Iya kan katanya tadi menyatu, berarti ketika Yesus dikandung, Bapak juga dikandung kan gitu? iya, kenapa? Iya, oke. Berarti gede banget ya kandungannya, Bapak Di kan maha dalam besar. diri Yesus ada roh kan? Setiap manusia kan ada roh. Oh iya. Roh, Ya kan roh katanya, dalam ya sebenarnya roh yang Yesus menyatu, itu ada roh sebenarnya Allah. yang menyatu ini rohnya atau bapaknya? sama mau bapak. Oh sama, berarti tiga-tiganya ya? Ketiga-tiganya Iya, menyatu ya? itu betul. Oh Itulah- berarti Maria nih itulah teman-teman ya, keyakinan iya orang teman-teman. Kristen. Allah Berarti Bapa. Maria ini Tiga. mengandung Yesus, mengandung Bapa, mengandung Roh Kudus juga, gitu ya, Bang Iya. Jiwa ya? Benar Luar sekali biasa iya. itu. Nah, iya. Nah kan ini kan yang namanya kandungan nih Bang Jiwa, yang namanya kandungan kan terus lahir kan kalau 9 bulan ya? Semakin orang mengerti ini, coba terus. Iya, oke apa iya. lagi? Berarti ketika yang namanya kandungan kan kalau udah tua 9 bulan kan lahir tuh pelocot gitu kan? Ya. Iya. Berarti ketika Yesus dicebokin, Bapak juga dicebokin ya? Roh itu kan nggak bisa kayak cebok itu roh kamu juga dicebokin. Loh, Roh kamu itu cebok gitu. kan katanya menyatu, Bapak yang menjawab. Iya, kok. tapi Kang secara deteksi fisik mohon izin ya iya. saya turunkan dulu ya biar buat oten biar ada yang Fisiknya yang baik. betul. Fisiknya Yesus Loh. itu secara manusia lapar, minum, haus, berak. Sebenarnya Iya. Yesus ini fisik manusia atau Tuhan sih dari tadi? Udah dibilang lah, namanya manusia dilahirkan dari Oh, kandungan. berarti Yesus manusia bukan Tuhan. Dia dalam dirinya ada Tuhan. Iya, berarti Gimana? Yesusnya Dari fisiknya tadi, iya tadi berarti kamu bilang ada roh Bapa. betul Benar, berarti saya fisiknya akui. betul Sekarang kamu berarti fisik memisahkan itu. iya berarti ya saya ikuti berarti fisiknya Yesus itu manusia kan bukan Tuhan. Tujuh betul. Betul sekali berarti Tapi Yesus rohnya itu yang kamu tadi iya bilang berarti ada roh Bapa di surga. berarti yang benar. Tuhan itu kan rohnya kan bukan Yesusnya kan. Iya, rohnya itu adalah Iya. alami itu betul. Berarti Fisiknya manusia Yesus betul itu manusia. fisiknya manusia. Berarti yang dituhanin Yesus betul, apa roh? bisa dibuka. Berarti yang dituhanin Bang Jiwa Yesus apa roh? Semua Tuhan Loh, kok sebagai semua berarti nuhanin manusia juga dong. bisa jadi karena dia Oh, bisa bisa jadi menyembuhkan. teman-teman. Berarti Dia Tuhannya membangkitkan. Kristen Kalau menuhankan manusia, menuhankan roh dan juga menuhankan Bapa. di dalam Tepuk tangan, di teman-teman. dalam dagingnya itu ada roh Allah, ada roh pencipta loh. Jadi Yesus wajarlah kalau kita orang Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan walaupun dia kelihatan secara fisik manusia. Ngerti nggak kayak gitu? Iya, Ini berarti iman ya saya kita. ikuti berarti Konsep Bang kita Jiwa tentang ini Tuhan itu iya ya gitu. berarti Bang Jiwa ini menuhankan manusia kan gitu. Manusia karena itu namanya Tuhan Yesus bukan Tuhan cuma sekedar manusia 100% dia juga Iya, sebagai iya nggak apa-apa. Tuhan, Itu kan? kan iya, itu kan keyakinan Bang Jiwa. Ah, Berarti, iya, memang iya keyakinan Kristen kesimpulannya begitu. Bang Jiwa ini atau teman-teman Kristen yang lain menuhankan manusia gitu Iya, loh. tahu. Karena fisiknya kan Betul, manusia, karena fisiknya kan manusia kan ya. Bagaimana Tuhan bisa datang pada dunia kalau dia tidak berwujud manusia? Iya, Kan dia iya, harus iya. berwujud manusia untuk Iya datang ke itu. dunia. Ya kita harap dia maklum ya harus teman-teman. berwujud- Jadi kita harap berwujud maklum ini, ya. roh, Jadi berwujud. karena kekristenan ini kan konsepnya bahwasanya Tuhan menjadi manusia gitu kan ya. Benar sekali, Iya, benar saudara-saudara. sekali. Iya, Satu. berarti Kristen ini sesuai dengan ajaran pagan gitu. Oh siapa yang ini sudah Loh, jauh loh. lagi pagan. Loh, gimana sih? Pagan udah berhala. Loh, loh, loh. Iya, yang namanya ajaran pagan kan Tuhannya menjelma manusia. Enggak Yang ada namanya pagan. iya, Tahu, ajaran tahu.
Nggak ada Iya, pengertian itu sama ajaran dengan pagan itu adalah Nggak ajaran ada. yang meyakini Tuhannya menjelma menjadi manusia, kan itu ajaran Ya itu kan pagan. ngajaran setan-setan itu. Kamu Oh, jangan berarti bawa Kristen situ, ajaran nggak ada. setan. Kita bicara Berarti Kristen ajaran setan. ya gitu itu. Loh, kamu kan Lah itu bilang tadi pagan. yang apa? Tuhan menjadi Pagan manusia siapa? itu nggak ada Yang menjawab Tuhan menjadi manusia siapa? Yang menjawab. Hah? Iya. Maksudnya coba Yang menjawab Tuhan menjadi manusia saya atau Bang Jiwa? saya bilang Tuhan menjadi Kan Bang manusia. Jiwa yang menjawab. Ya kan Ya, Tuhan kenapa? menjadi manusia. Masalahnya apa? Nah iya, berarti yang Kenapa? meyakini Memang Tuhan nggak bisa jadi manusia? iya, karena itu pemahaman Bisa pagan. kan? Bisa kan? Iya, betul bisa. Bisa Bisa. menurut pemahaman agama pagan gitu. loh yang Ya saya nggak maksud. gitu. Pagan sudah belum ada, sebelum ada Tuhan Yesus sudah ada kok. Bagaimana kamu ini? Iya, berarti gini Tuhan menjadi Sebelum manusia. Tuhan ada pagan. Oke, siap. Berarti Tuhan menjadi manusia. Yang namanya menjadi itu berubah nggak? Iya berubah. betul. Berubah. Manusia itu Tuhan bukan? Manusia siapa dulu? Iya, manusia itu tuh ya manusia. Ya, manusia itu yang Tuhan bukan. dinubuatkan sebagai Tuhan ya bisa sebagai manusia juga iya. Enggak, saya nggak nanya nubuatan, Abang. Ya, kalau saya yang dengan kamu- saya tanyakan manusia itu Tuhan bukan. Kalau gitu. saya dengan Muhammad Miftah dengan saya itu bukan Tuhan, kita cuma manusia. Tapi kalau Oh, Yesus beda. sebagai Tuhan, Oh ya, tapi Manusia Yesus dinubuatkan. tapi Yesus sama-sama saya nih suka ikan goreng. Yesus suka ikan goreng kan sama oh kan? ada dia makan ikan goreng. Oh, itu berarti di- sama kan sama saya kan? Sama Ya, kan? betul. Berarti manusia sama kan doyan Ya. ikan goreng. Yesus kencing nggak? Yesus pipis kan? Namanya juga manusia. Oh, Kamu ini waktu manusia. Ya katanya Tuhan konsep tadi. natural manusia. Kamu pertanyakan lagi berak kincing Lah mata iya, menangis, berarti sama tuh tertawa. manusia gitu loh, sama Ya, berarti kenapa kayak saya memangnya? gitu loh. Kenapa? Ya, nggak apa-apa itu kan keyakinan abang. Kenapa Berarti kenapa kamu berarti ya pertanyakan kesimpulannya tentang gini loh, kemanusiaan kesimpulannya gini, keyakinan Ngapain kamu abang, pertanyakan tentang kemanusiaan? keyakinan abang meyakini bahwasanya Tuhan menjadi manusia sesuai dengan ajaran Pak Pagan. Nggak ada, pagan nggak kayak gitu, nggak sama konsepnya. Kamu belajar pagan tidak akan sama. Karena pagan itu mistis, itu pagan yang itu kepercayaan para Baal, nggak nyampe kamu otakmu di sana. Ini abang Bisa. abang di situ punya Bible nggak? Oh kenapa memangnya? Iya, kalau punya Bible kan enak Bible saya bukanya di sini, gitu ada loh. satu karung Bible saya di sini. Iya, coba abang di situ punya Bible nggak? Ya ada, kenapa? Ya coba dibuka dulu Biblenya gitu loh. Begitu bagus buka Iya Bible. kan enak, itu bener enak diskusi Iya kayak di mana gitu. bukanya ya? Oke, iya tenang. Kalau gitu. buka Bible saya senang biar semua orang baca firman Tuhan. Kak. Iya, coba buka bilangan 23:19-nya. Bilangan 23:19, sabar ya teman-teman. Ya memang untuk menjadi Kristen itu wajib ya sedikit bergeser sedikit otaknya dari otak kiri Bilangan? ke otak kanan ke otak kiri. 23:19. Jadi harap maklum ya teman-teman, harap maklum. Jadi kalau otak akalnya sedikit bergeser itu hal yang wajar kalau di dalam Kristen itu ya. ini orang mesti mengerti, ini mesti dikasih Iya betul. pengertian. Ya Betul silakan sekali. baca bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Iya. Bukan Berarti- anak manusia. Kalau Allah itu Tuhan bukan? Allah kan bukan manusia dia. Kalau Tuhan Allah di sorga ya bukan manusia. Yang saya tanyakan, Allah itu Tuhan bukan? Udah jelas di sini Allah bukan manusia kan? Dan tulis di sini. Kamu baca Saya ini. Kamu saya kasih tidak ayat, kamu menanyakan sendiri nggak itu. ngerti. Aneh ini. Saya tidak menanyakan itu. Allah ini, abang punya Allah kan? Iya, kenapa? Oke, Allah ini Tuhan bukan? Allah kan di sini jelas Allah bukan manusia. Saya nggak nanyain itu Allah ini Tuhan atau bukan Tuhan. Saya nggak nanyain. Kamu itu. buka ayat bilangan 23 ayat 19 udah tertulis di situ Allah bukanlah manusia. Udah jelas. Iya, Kok yang kamu saya tanya lagi ke tanyakan. saya. Loh, ya makanya saya Mana nanya kamu nih. tanya pertanyaan yang sudah ada jawabannya di depan mata. Iya, Allah ini Tuhan atau bukan? Bukan kan? Oh, berarti Anda nggak punya Tuhan? Allah bukanlah manusia kan? Ya iya bukan manusia. Iya, makanya saya nanya Bang Jiwa, Allah ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, ya betul. Tuhan, berarti Tuhan bukan manusia, iya kan? Tuhan bukan manusia, iya. Iya, berarti kalau manusia juga bukan Tuhan, kalau dibalik kan gitu kan? Heeh. Mm-mm.
Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Sepakat teman-teman ya. Kalau Ya. Yesus manusia atau bukan manusia? Yesus Kalau Manusia? Yesus manusia, Yesus Ya. manusia kan fisiknya kan? betul. Betul, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu roh dalam Yesus itu kan ada roh Allah. Iya, yang saya tanyakan Yesus, bukan nggak menanyakan rohnya. Saya nggak menanyakan roh, enggak. Kamu nggak Yang tanya saya kalau Yesus tanyakan itu Tuhan juga kan? Kamu kan nggak tanya kalau Yesus itu Tuhan. Kalau kamu tanya Yesus Tuhan, ya saya Katanya jawab sepakat, Tuhan. katanya sepakat yang namanya manusia bukan Tuhan. Iya, ini bukan saya mau bilang ini sebuah pengecualian yang tidak bisa kamu Oh, terima dengan pengecualian, otak. iya, iya, iya. Karena Makanya tadi ini saya udah disclaimer pengecualian. teman-teman. Jadi Iya, kalau Yesus. ada teman kita yang aneh gitu, yang otak kirinya bergeser, otak kanannya bergeser sedikit, yang aneh-aneh gitulah. Jadi itulah oten gitu, itu Kristen. Jadi Ya. ya. Allah nggak bisa nggak mau pikir Allah itu nggak bisa jadi manusia itu otakmu cuma sampai di situ. Izin sebentar. Iya, Pikir silakan, Allah itu silakan, Tuhan itu silakan. nggak bisa jadi manusia. Lanjut. Oke. Otakmu cuma sampai di situ, bro. Jadi gini, Kamu pikir Tuhan nggak bisa jadi manusia? Otakmu jiwa baru, terbatas. jiwa baru. Oke, kita lanjut kembali ke topik. Jadi ketika Anda mengatakan di dalam Yesus ini adalah Tuhan juga adalah Roh Ya, Tuhan. betul. Jadi bisa dikatakan bahwa ini framing dari Kristen ya. Saya ini Bukan kan orang framing, ya, ini memang sabar dulu. Ya, saya sudah tidak. benar. Iya, oke. Ini Keyakinan ya. kami konsep Ya, sabar dulu. keselamatan kita itu betul. Jadi dalam keimanan Kristen, keyakinan Ya. Kristen mengatakan bahwa Yesus, dalam diri Yesus ini ada 100% manusia, 100% ilahi. Benar sekali, Atau bahasa lain adalah sepenuhnya ilahi atau sepenuhnya manusia. Yes, Oke. betul. Nah, kita cek ya. Nah, ketika dia sebagai manusia, tentu dia ada sperma, ya kan, Ya. yang ada dalam dia. Nah, ternyata di dalam Bible mengatakan yang dimaksud dengan 100% ilahi, 100% manusia. Ini teman-teman Kristen tidak bisa menjelaskan. Ternyata yang saya dapat bahwa 100% ilahi, 100% manusia ini adalah 100% sperma ilahi, 100% sperma manusia. Menurut Anda gimana nih, Bang? Menurut Bible saya nih. 100% sperma ilahi. Iya, betul. Dari mana kamu mengatakan bahwa ilahi itu ada spermanya? Baik, Selamat itu pagi. pertanyaan bagus ya. Pagi, Bang. Pagi. Jadi kita tidak boleh menafsir. Saya bilang Islam ini kan kitab Kalau mereka manusia ya. ada sperma ya iya betul. Saya tidak mengaku, saya nggak membantah itu. Baik. Tadi Kalau pertanyaan bagus. ilahi itu ada sperma maksudmu apa? Oke, itu pertanyaan bagus. Jadi Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat, dia boleh menjelaskan kitab-kitabnya orang ya. Ya, nggak Nah, Jadi kitab mohon izin guruku motong sedikit, mohon izin. Kalau Bang Kapernaum Kristen apa Muslim, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Lanjut, guru. jadi gini ya, kembali lagi. Ternyata kita Islam tidak boleh masuk ke dalam ranah iman mereka. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita mengikuti narasi mereka, mereka tidak bisa menjelaskan apa tuh 100% ilahi, 100% manusia. Dia langsung loncat ke mujizat dan lain-lain. Itu pun tidak masalah. Tetapi secara dasar bahwa ternyata Yesus ini punya sperma ilahi dan sperma manusia. Oke, kita pakai data. Tadi pertanyaannya di mana? Gini, Bang. Ini menurut Bible Oke, ya. Saya bagian. Oke, Oke. Di sini Ya, Saya- lanjut ke Kapernaum. saya ya. penganut Gantian Bang Radio Kapernaum. Gantian Bang Kapernaum. Biar nanti Abang boleh menanggapi, boleh kok, boleh menyangkal kok bebas. Kalian pertahankan keimanan kalian, boleh kok silakan. Tapi nanti ya gantian ya. sebentar, Kapernaum ya. Tadi kan di mana datanya kan gitu kan, kita harus jawab lah sebagai data ya. Islam tidak boleh menafsir. Di sini ini jelas bahwa di Matius 1 nomor 18 ini dikatakan 100% ilahi atau dibilang kepenuhan ilahi lah. Terserah apapun ya, itu kan iman Anda. Kelarian Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi belum menikah nih, ya. Jadilah mengandung sebelum nikah lah istilahnya ya. Ini mengandung dari Roh Kudus. Nah, bagaimana ini Roh Kudus membuat Maria hamil? Ternyata dia menggunakan sperma. Begitu. Anda silahkan, Bang. Kalau Anda bisa bantah, silahkan. Iya,
Oke, saya bisa mengerti. Mengandung dari Roh Kudus, kamu bisa asumsikan itu sebagai sperma. Bisa juga, tetapi tidak sepenuhnya itu pengertiannya seperti itu. Tapi memang untuk menjadi manusia, dia bukan berwujud seperti manusia yang harus ada sperma, bahasa sperma. Tapi Roh Kudus inilah yang membuat Yesus itu bisa ada di dalam rahim Maria. Ya, dengan cara apa? Kalau bicara sperma itu kan berarti ada dua ovum, sel telur dan sel sperma. Tapi Betul. kalau Tuhan itu cuma Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Bukan soal bicara sperma loh. Iya, baik, baik. Allah Itu bagus. bicara sperma. Oke, baik. Ya, itu nggak apa-apa. Anda mungkin baru sampai di sana. Saya kan orang 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Jadi di sini ternyata Roh Kudus ini Roh Allah itu sendiri kan, seperti itu ya. Oke. Seperti Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah Roh gitu kan. Nah, makanya Roh Kudus ini adalah Allah itu sendiri. Ternyata dia punya sperma. Elohim, kita bicara Elohim ya. Elohim ini punya sperma. Di mana datanya? Nih, saya baca data. Jadi betul, saya tidak menolak bahwa Yesus ini adalah 100% ilahi karena ada sperma. Di mana datanya? Apa ini kok? Kamu dari tadi sperma. Itu Ini data, sabar, kita pakai data, Roh Allah itu. Iya, Roh Allah ini bagaimana bisa membuat hamil karena ada sperma. Dia dikasih sperma dari Roh Bapak nih. Di mana datanya? Ini sebentar ya. Kencengin tab-tabnya teman-teman. Jadi Islam sekali lagi tidak boleh menafsir dan menjelaskan ya. Saya bilang hanya membaca saja. Di sini ada sperma. Nah, di sini sebar-sebar ya, sebentar. Kita tidak boleh menafsir. Di sini, Bang. Di 1 Yohanes 3 nomor 9, apa baca, silahkan dicatat ya. Islam tidak boleh menafsir, kitabnya Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Di sini 1 Yohanes 3 nomor 9, ternyata yang menghamili Yesus ini adalah Roh Kudus. Jadi ya nggak tahu caranya Roh Kudus membuat. Kalau laki-laki dengan perempuan kita tahulah di kamar kita tutup pintu melakukan hal itu. Mana Yohanes 3. 1 Yohanes 3 nomor 9. Nah, ketika Bunda Maria hamil oleh Roh Kudus ini caranya gimana saya tidak tahu. Melakukan buka celana apa tidak dijelaskan. Itu tidak boleh menafsir ya. Apa Roh Kudus buka celana gitu ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apa maksudnya ini benih? Iya, oke. Sperma ini. Iya, benih ilahi itu apa, Bang? Benih ilahi itu adalah roh daripada Allah sendiri, Roh Allah. Di mana dijelaskan benih ilahi? Di sini adalah Roh Allah. Silakan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat sebab benih. Artinya benih itu apa sih? Benih itu ya iya, tahu kan? Bibit. Ya, betul. Benih itu bibit. Nah, Ya, bibit manusia ini adalah sperma. Cuman di sini adalah sperma ilahi. Di mana datanya? Kan gitu makanya. Benih ini adalah bibit, Bang. Cikal bakal. Nah, cikal bakal Yesus ini adalah dari ilahi. Nah, benih bibit ini apa bentuknya? Ternyata menurut data adalah sperma. Iya. Alhamdulillah, betul berarti ya. Berarti kamu pikir itu bentuk fisik sperma itu seperti lendir-lendir? Iya, betul. Sperma itu. Ya, oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut, Bang ya. Ini bicara soal roh daripada Allah itu, bukan soal. Oke, kita sabar dulu, Bang. Gantian. Jadi gini, ketika kita berbicara benih, ini adalah bibit cikal bakal. Nah, ternyata metafora itu, kamu tahu metafora nggak? Sabar dulu, Bang. Biasa. Nanti sabar dulu gantian. Anda nanti terserah, Anda mau membantah ini terserah. Nah, setelah kita baca ini ya, di sini adalah benih ilahi. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Di terjemahan lain, tidak ada seorang pun yang lahir dari Elohim berbuat dosa karena benih Elohim tinggal di dalam dirinya dan tidak dapat berbuat dosa karena dia dilahirkan dari Elohim. Mana kamu Elohim itu dari Allah di situ kau baca Elohim? Gitu. Oke. Gini aja, Bang. Jadi di sini yang kita bahas adalah apa enggak ini? Yang kita bahas apa adalah benih.
Baru baca aja udah salah. Sabar dulu, Bang. Isnya Allah kok baca Elohim, gimana ini? Oke, sabar dulu, Bang. Nanti kita panjang itu. Nanti kita, apa itu benih? Di sini ada benih ilahi. Nah ya, apa itu benih? Setelah saya klik, ternyata diklik ini benih, ternyata apa bunyinya? Sperma. Cuma saya tanggapi sebentar aja, saya tanggapi. Silakan. Kamu itu dari tadi buka etimologi tentang bahasa, tadi kebiri tentang Tuhan Yesus tidak pernah kebiri. Sekarang ilahi, benih ilahi kamu konotasikan dengan apa? Bibit. Tentang apa tadi? Sperma. Ini sperma. Ini metafora. Kamu dari tadi nggak ngerti tentang metafora. Kiasan aja, arti kiasan. Nggak secara fisik menunjukkan bahwa ini dia betul-betul adalah bibit, adalah bentuk jangan sperma. jangan diulang-ulang. Jangan jiwa baru Anda kan mengulang-ulang terus. Kita ini sedang diskusi secara akademis. Nah, kita tidak boleh menginterpretasi. Sini apa enggak? Saya sudah enggak tahu lagi. Iya. Nah, di sini apa tuh benih ilahi? Dalam terjemahan baru disebut benih ilahi atau benih Allah dia bilang ya, atau Elohim lah di sini kan. Nah, di sini kalau kita klik benih ini apa? Ternyata benih ini di sini dikatakan ternyata sperma dalam original tag-nya. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, ya kita kan bicara original tag-nya sperma. Ya. Jadi di sini kalau kita baca berdasarkan original tag, setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi sebab sperma ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Tidak ada seorang pun yang lahir dari Elohim berbuat dosa karena sperma Elohim tinggal di dalam dia. Jadi ada sperma ya teman-teman. Jadi benar Allah. Jangan tuh bilang Elohim. Saya yang baca di rumah juga bisa ngikutin. Oke, jadi begini teman-teman. Jadi berdasarkan Matius 1:18, Islam sebenarnya teman-teman termasuk pribadi saya bahwa betul kalau Yesus ini 100% ilahi ini karena ada sperma. Bunda Maria mengandung atau dihamili oleh Roh Kudus ini dengan sperma. Cuman di sini tidak dijelaskan, saya tidak boleh menafsir bagaimana ketika Bunda Maria itu membuka celana atau buka apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, karena di sini tidak boleh menafsir ya. Enggak, ini makanya Islam tidak boleh menafsir. Ini kalau sudah selangkangan kayak gini sudah susah kita Jangan sampai ke sana, makanya saya bilang jangan seperti itu. Di dalam rahimnya itu ada kandungan, ada Roh Kudus di dalam. Nggak dari Roh Kudus. Nggak ada pertemuan antara laki dan perempuan, nggak ada cerita itu loh. Tidak ada betul. Saya bilang. Kamu bilang buka celana itu tadi. Kamu ini saya sudah ngomong di sini tidak diceritakan bagaimana Bunda Maria. Kamu hubung-hubungkan dengan buka celana. Makanya saya tidak menafsirkan demikian. Saya tidak menafsirkan demikian karena memang tidak dijelaskan di sana. Tetapi dijelaskan bahwa dari Roh Kudus. Nah, dari Roh Kudus ini apa? Bentuknya sperma. Nah, itu original tag-nya demikian. Oke, jadi di sini bahwa Yesus ini 100% manusia ini karena dapat sperma dari Roh Kudus, 100% sperma. Ada, cuman kita tidak boleh menafsir, saya bilang. Soal sperma kok ini cuman dibilang mengandung dari Roh Kudus. Enggak ada. Tadi kan sudah dibacakan 1 Yohanes, apa itu sperma? Kalau cuman dari tata bahasa etimologi kata itu dia pengertian bibit ilahi, benih, ya iya sperma. Oke, baik ya. Jadi sepakat. Beda dengan pengertian dari sperma itu sendiri, dia itu metafora. Iya, oke, nggak apa-apa itu Anda mengatakan metafora. Jadi 100% maksudnya di sini adalah 100% sperma ilahi, sperma Roh Kudus di sana ya. 1 Yohanes 3:9 tadi dikatakan, dijelaskan sudah jelas sekali itu adalah sperma. Cuman Islam tidak boleh menafsirkan spermanya ini berupa bening kah, warna pink kah, kalau sperma ilahi jangan. Kita nyampe ke sana untuk apa? Kita mau cari. Makanya jangan seperti itu. Kita hanya jauh, Bro. Kita hanya membaca saja, tidak boleh menafsir, menjelaskan. Kemudian gantianlah. Oke, silahkan Kapernaum mungkin mau ditanggapi, silahkan. Kapernaum, Pak Jiwa Baru, Shalom Pak Jiwa Baru. Shalom juga. Jadi begini, kan Yesus itu sejatinya manusia, sejatinya Tuhan. Itu dulu. Saya penganut Tritunggal. Kalau Bapak mau klik benih itu sperma, Bapak ketik
benih ilahi keluarnya apa coba? Jangan ketik benih aja. Ketik benih ilahi seperti metafora yang dibilang Pak Jiwa Baru. Bapak ulang, coba. Anak baik. Ini jangan bilang sperma. Iya, Bukan jadi sperma yang dikeruk-keruk dari kain sarung. iya, jadi gini hadis teman-teman. Di sini 1 Yohanes 3 nomor 9 di sini dikatakan ya, maaf ya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Kita hanya membaca saja. Ini kitab Anda. Kitab Yahudi, kitab Hindu, Buddha apapun kita tidak boleh menafsir ya, apalagi Kristen kita sebagai satu bangsa, satu negara. Benih ilahi, benih Allah di sini atau benih Elohim dikatakan di sini ada benih, ada ilahi. Ya. Kalau ilahi dia punya pengertian sendiri, benih punya pengertian sendiri. Jadi bukan gabung ini. Teman-teman, maaf ya, saya keluar dulu ya. Bapak punya Terima kasih etimologinya ya. kacau kalau gitu. Ya itu Ketik benih ilahi. Semuanya, terima Jangan kasih cuma benih ya. aja. Benih Belum, ilahi. belum kelar ini, Bang Jiwa belum kelar ini, Coba. Bang Jiwa. Ada urusan, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bang Jiwa Baru, Anda luar biasa ya, sopan santun sekali ya. Iya, betul, saya Terima kasih ya. apresiasi ya, luar biasa. Kata-kata yang salah ya, maaf Oke. ya. Iya luar biasa. Ini baru saya dapat Kristen yang ini ya Iya, bagus ini. Jadi di sini dalam original Gini, text Pak, ketik saja benih ilahi, kami sudah tahu itu. Ketik aja benih ilahi, keluarnya apa? sebentar pakai data ya. Kita tidak Ya, boleh keluarnya tidak apa? Matius 19:12. Sorry. Kencengin tab-tabnya teman-teman, kencengin tab-tabnya, tab-tabnya kencengin dan bantu follow-follow teman-teman. 1 Yohanes 3 nomor 9. 1 Yohanes 3 nomor 9 ya. Jadi kita tidak boleh ini ya, 1 Yohanes. Nah, jadi teman-teman muslim harus menghargai mereka ketika Yesus dikatakan bahwa 100% ilahi, ya kita harus hargai. Karena memang dia di sana ada sperma ilahi gitu kan. Nah, di sini Anda boleh bilang 100%, saya tidak. Saya Ya, sejatinya. ya terserah ya. Tenang Di aja, sini jangan tambah-tambah, bro. ya di sini teman-teman, ini dalam ini ya Bible ini orang-orang pintar ini. Ya, Iya. yang menjelaskan adalah orang-orang Bible sendiri, bukan Islam. Islam tidak bernasirkan. Di sini benih ilahi ini terdiri dari 2 diksi, 2 kata. Di sini adalah benih, ada ilahi. Kalau ilahi kita Ya. tahu, ilahi ini Tuhan, ya kan? Ilahi ini adalah Tuhan, artinya. Kita udah nggak bisa berdebat di sini. Ketik Ya, dulu. Ketik dulu. ya ini. Ilahi. Ini Sudah, ketik. Keluarnya apa harus diketik? Ini sudah ditampilkan kok. Ya. Ya, mana? Ketik lagi ulang. Ya ampun, apa sih Anda ini? Kita sedang menampilkan Apa-apa ayat itu ini loh. 1 Yohanes 3:9 ini. Apa itu apa? 1 Yohanes 3:9 di sini dikasih penjelasan bahwa ada tertulis benih ilahi. Ilahi ini menurut Bible, menurut pakar-pakar Bible itu yang menulis L-A-I-N loh. Ilahi ini jelas adalah Tuhan. Apa itu benih? Kalau kita klik benih ini di sini, saya bilang apa nih benih? Nih saya klik ya. Tek. Nah, sperma. Ya. Jelas jadi minta maaf. adalah sperma Tuhan. Ilahi dulu, Pak. Ketik ilahi dulu lagi supaya enak. Oke, kita baca, kita balik. Ilahi, apa itu ilahi? Nah, di sini kita klik ilahi. Jadi kita tidak boleh menafsir. Kita apa yang sudah dijelaskan ini gampang kok. Nah, di ilahi ini apa di Oke. sini? Ya. Nah, di sini apa? Ya, Mana? di sini ilahi. Ini apa nih? Mana, Baca. mana? Ini? Autos, apa itu? Ya nggak tahu, Anda minta kok. Oh, Nggak tahu, tanya itu. saya. Anda yang minta apa? Silakan dijelaskan. Oleh karena itu, karena saya tidak apa? tahu, saya minta. Ya, silakan apa Artinya itu? apa itu? Lo nggak tahu, Saya ada nggak yang tahu, Pak. minta, Tolong. saya cuma tunjukkan doang. Iya, tolong dibilang dulu. Artinya apa itu? Ya nggak tahu abangku, abang yang minta, Kau abang yang bilang, ya, jelaskan. kau tidak. Kau cari-cari, kau sendiri nggak tahu. Bagaimana? Oke, jadi di sini kita tahu bahwa Anda bilang harus ilahi. Anda tahu, minta coba ketik ilahi. Nah, Anda jelaskan apa ilahi? Ya, iyalah. Apa itu? Jadi di sini ilahi itu artinya Tuhan. Makanya ketika ada benih ilahi, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Ya karena dia datangnya dari Tuhan, kan begitu. Makanya apa itu benih? Ternyata teman-teman, benih ini adalah sperma. Benih ini adalah sperma.
benih Tuhan ini artinya makanya dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena dari benih ilahi. Kenapa? Dia mempunyai sperma ilahi. Jadi Yesus ini 100% punya sperma. Cuman saya tidak tahu caranya bagaimana Tuhan kalian memasuki sperma kepada Bunda Maria. Islam tidak boleh menafsir. Apakah pada saat itu Tuhannya kalian datang dari sorga, buka celananya Bunda Maria? Tidak boleh mengatakan demikian. Karena di sana tidak dituliskan demikian. Terus lalu bagaimana cara memasukkan sperma itu ke dalam Bunda Maria? Apakah Tuhannya buka celana juga? Kita juga tidak boleh menafsirkan demikian. Kemudian apakah sperma Tuhan ini warnanya bening, kental gitu kan? Kental kayak pasta gitu. Kita juga tidak boleh mengatakan demikian karena tidak dijelaskan. Cuman di sana dikatakan bahwa ini adalah sperma. Nah, jadi Tuhannya Kristen ini ketika Bunda Maria hamil ini sebelum nikah nih ya dengan Yusuf ini sudah hamil dari Roh Kudus, lalu dari Tuhannya sendiri dengan cara memberikan sperma. Jadi 100% ilahi ini adalah 100% sperma ilahi gitu. Ada sperma. Cuman warnanya saya tidak menjelaskan pink. Gitu Bang. Oke, silakan Bang. Udah ngerti. Kamu mau bilang sperma apa, mau bilang apapun juga, saya bilang Yesus itu sejatinya manusia, sejatinya Tuhan. Itu aja. Oke, baik. Anda mau bikin apapun dengan sperma, silakan. Karena sperma ini yang Anda tahu itu di hadis. Sperma dikeruk-keruk dari kain sarung. Itu. Oke. Ngerti yang saya bilang toh? Kamu ngerti kan? biar. Kalian punya otak itu sudah ada di sperma, selangkangan, dan bagian-bagian itu di apem itu. Oke, baik. Nah, gitu Pak. Oke, jadi gini, teman-teman. Nanti dulu Pak. Mohon maaf. Ya, silakan. Mohon maaf, saya mau sambung sedikit dulu. Saya secara pribadi sangat berterima kasih karena tiap hari komal-komal Islam seperti ini bahasnya Alkitab. Karena Alkitab alhamdulillah. Bukan Quran. Kopadis Quran. Kopadis. Anda semua telah mengenyampingkan Quran untuk Anda bahas, memberikan pencerahan kepada umat yang tidak mengerti bahasa Arab pada 98,2%. Oke, jadi sepakat ya bahwa sepakat Bang ya, Bang Kapernaum, bahwa Yesus ini dilahirkan dari sperma ya kan ya. Nah, sekarang kita bicara kemanusiaannya, sejati manusia, sejati ilahi, sejati manusia. Nah, sejatinya manusia ini pasti dari sperma juga dong. Ternyata bahwa secara kemanusiaan tadi si ilahi udah clear bahwa ada sperma sana ya. Nah, ternyata secara kemanusiaan Yesus pun ada sperma manusia, yaitu sperma Yusuf. Silakan. Silakan Bang tanggapi. Ternyata secara data Yesus pun ada Bunda Maria ini mendapat sperma Yusuf, Bang. Demikian, Bang. Silakan, Bang. Anda punya sperma kan? Iya, punya. Tuh? Iya, punya. Sudahlah, kenapa mesti dipertentangkan, Pak? Iya, jadi apa sebenarnya anak baik? Iya, baik. Gini, Bang, kita ini apa? Iya, kita hanya menyampaikan kebenaran. Ya sudahlah. Jadi kebenarannya bahwa Yesus ini punya sperma ilahi, ya menurut Bible ya, dan punya sperma manusia yaitu sperma dari Yusuf. Jadi jangan dikatakan dalam pengertian Bible ya, ini Kristen Yesus yang diimani oleh Kristen ini adalah dia punya sperma ilahi dan punya sperma manusia yaitu sperma Yusuf. Jadi ketika punya ada sperma Yusuf, tentunya Bunda Maria dengan Yusuf ini tentunya melakukan hal-hal yang seperti kita tahu yaitu melakukan hubungan biologis. Begitu, Bang. Nah, teman-teman Kristen selama ini mengimani tidak ada hubungan biologis, tetapi menurut data ternyata ada sperma Yusuf. Begitu, Bang. Gimana, Bang? Di mana kamu tahu? Di mana kamu tahu sperma Yusuf? Bagus, pertanyaan bagus. Jadi gini, sekali lagi Islam tidak boleh. Ya. Dari mana? Ini datanya, Bang. Ya. Baik. Itu pertanyaan bagus. Kita harus pakai data. Jadi di sini di Roma 1 nomor 3 di Roma baik Bang. Jadi menurut Paulus bahwa secara daging ya, menurut Paulus nih ya, di Roma 1 ayat 3 bahwa Yesus ini ada sperma Yusuf, Bang. Di mana? Ini Roma 1 ayat 3 ini. Baca dulu. Oke, baik. Jadi gini ya. Kita tidak boleh menafsir.
Di Roma 1 ayat 3 tentang anaknya, huruf besar ya anaknya ya, yang menurut daging. Ya. Oke. Diperanakan dari keturunan Daud. Oke. Jadi di sini ya sahabat dulu. Jadi Yesus ini bukan anak Daud tapi keturunan Daud. Yang pasti ya sahabat dulu Bang. Yang dimaksud di sini keturunan Daud ini berasal dari Yusuf. Karena Yusuf nanti bersisilah ke Daud. Kan gitu. Maksudnya dari Yusuf. Dari Terus Pak, mana dia? Duh, anak baik. Di report ini Kristen sejati di report ada. Halo, anak baik. Bentar, ada yang report. Spermanya kemana nih Turunin spermanya? aja ini Kristen sejati. Aduh. Jadi begini Pak Iya. Miftah. Gimana? Iya, gimana, Kami Pak? ini sangat berterima kasih Pak. Iya. Karena Komar Islam tiap hari itu dari pagi sampai pagi itu ngomongnya Alkitab. Iya. Tapi Yang sebenarnya ngomong Quran cuma Ustadz Adi Hidayat. Oke. Itu pun tidak bisa kita tanya. Iya, Karena iya. komentarnya dimatikan. Oke. Ini Pak, tolong baca berarti itu Al-Quran itu Pak. Baru Iya, kasih betul. penjelasan buat umatmu yang Iya, sudah iya, tiap hari ini murtad tuh. Oke, udah, Kapernaum. Iya, kami memang tiap hari membahas Bible ya. Sebenarnya bukan Alkitab ya Pak ya, tapi Bible gitu loh. Ya kami memang selalu membahas supaya apa teman-teman Kristen lebih mendalami Bible-nya gitu loh. Termasuk juga tadi dari kesimpulan yang tadi ternyata memang benar bahwasanya Kristen ini menyembah manusia gitu ya kan? Iya enggak? Enggak lah Pak. Loh. Masa kita menyembah saya menyembah manusia kalau dia itu saya punya majikan bolehlah. Iya. Di Jawa masih banyak itu. Di Berarti- keraton itu hamba sayanya itu menuju ke Pak Sultan itu Kalau menyembah. berarti- iya. Mundur juga mundur belakang tidak pakai belakang, mundur dari depan. Iya. Dengan pantat. Berarti Gitu. berarti Bapak sebenarnya bukan menyembah manusia berarti ya Pak ya? Ya enggak. Di Bapak Oh, punya enggak. kampung di Jawa itu masih banyak itu. Berarti kalau Jawa oke di kalau dalam keraton. Oke, siap udah Yogyakarta jangan itu. terlalu lebar. Enggak, Berarti kalau ini kalau ini berarti kalau kenyataan. tidak menyembah manusia berarti Bapak menyembah siapa dong? Menyembah Tuhan. Tuhan namanya? Namanya Yesus. Loh, Yesus itu manusia atau Sejatinya manusia, sejatinya loh Tuhan. kan berarti sejatinya manusia. Berarti kan manusia katanya tidak menyembah Iya manusia. boleh. kan? Dia mati sebagai manusia. Iya berarti kan mati sebagai manusia berarti kan menyembah Ya. manusia berarti. Ya nggak apa-apa lah. Kalau Oh karena iya, dia nah Tuhan iya di situ gitu lah. kan jujur berarti luar biasa Karena dia Bapak juga ini Tuhan jujur, Pak. iya. Kalau dia tidak membangkitkan orang mati, saya tidak percaya. Iya, Saya percaya iya. Yesus yang petinju aja. Iya. Orang Berarti Amerika ya, Latin itu. berarti Bapak mengakui ya betul. Berarti Bapak ini jujur ya teman-teman luar biasa ya. Ya, Bapak ini luar- jujur, ya beliau ini menyembah manusia gitu ya. Sebagai Ya. Tuhan. Berarti Tuhannya Saya lebih- menyembah iya. Yesus manusia sebagai Tuhan. Itu saja. Berarti Tuhannya Gampang, banyak ya Pak. Pak ya. Iya gampang ya betul Gampang ya. sekali. Saya Berarti menganut Tritunggal. Yesus adalah firman Allah Iya. yang turun sebagai manusia. Bukan firman yang turun menjadi buku. Iya. Beda, Iya, iya. Pak. Mm. Kalau Iya. Anda itu firman Betul. yang menjadi buku. Mm. Wahyu turun jadi buku. Iya Gak betul. tahu bukunya di mana. Iya, iya, Akhirnya iya. Bapak baca Oke. buku kami yang namanya Alkitab. Iya. Jadi Tiap hari, tadi kan? oke berarti tadi Bapak menyembah manusia, iya. Berarti Tuhannya banyak ya Pak ya, lebih dari satu kalau gitu ya Pak ya. Loh, Bapak. Pak, kalau Tuhan itu ada 5.000 mungkin. Oh, Bapak mau banyak, kan? sembah Waduh. Bapak mau sembah majikan sebagai Waduh. Tuhan, mau sembah majikan Kemarin sebagai Tuhan. kemarin Kan itu Tuhannya penguasa, Pak. kemarin ada yang Tuhannya Itu penguasa. 3.600 Pak teman-teman. Sekarang Tuhannya Miftah. 5.000. Masya Pak Allah. Miftah, Pak Miftah saya kasih tahu. Iya. Tuhan itu orang yang berkuasa, ya. Kamu bisa mentuhankan uang Aduh, Masya menjadi Allah. Tuhan karena Ini
Dia Ini kamu Kristen takut ya pada teman-teman. uang. Ini apa Bapak Kan ini di tadi? hadis kan ada. Iya, Bapak tadi Kristen Hawa Protestan nggak ya? nafsu itu juga jadi Tuhan. Iya. Tahu nggak? Abang Itu tadi Muhammad yang bilang. Kristennya Tritunggal ya tadi ya Pak ya. Abang tadi Kristen Kamu ini- Tritunggal ya. Jangan menjebak diri sendiri, Pak. Kasihan lah. Iya. Nanti umat tuh tambah nggak percaya. Emangnya Berarti emang- kami otaknya blok otak. Aneh. Kamu- Jangan samakan pikiran kami dengan kan Anda. Iya, kamu itu kalau sesuai Muhammad, Sisil, kamu otak separuh. Iya, Tahu nggak? boleh. Akalmu Lah boleh kamu gitu, nggak Pak. ada Sesuai Mas. hadis. Nggak Kamu boleh naik gitu, ke Pak. sini otaknya di toilet. Gini, Pak, nggak boleh gitu ya Pak. Jadi Bapak tadi ketika melihat, iya Bapak nggak boleh gitu karena itu kan tidak ada Enggak, dasarnya. Gitu. kamu boleh bilang saya nggak boleh. Iya, nggak boleh Enak gitu Pak. aja. Jadi kalau Jangan begitu. apa namanya, iya. Tapi kalau misalkan Tuhannya Bapak itu batu Saya bicara karang, sesuai itu hadis, Pak, tertulis, bukan ngomong-ngomong kayak Bapak. iya boleh tunjukkan, Ah. boleh, bisa tunjukkan, boleh, silakan, boleh tunjukkan gitu loh. Nggak Ustaz, usah lah, tahu. Ya Ustaz, gimana? Saya sendiri Ya gimana? tahu, cenil. aku kena peringatan, aku turun dulu nanti. Oh iya, Iya, turun sudah. Oke, siap. Otak separuh kok. Asem, Ah, kena pembatasan Terus sudah. aku. Gini abang, udah, Pak, udah. wah kena peringatan. Ini teman-teman karena kena peringatan sudah beberapa orang, saya rungkadin dulu ya, nanti saya mulai lagi ya. Oke. Mana ini orang yang nggak ada tapi ada suaranya teman-teman. Orang yang nggak ada tapi wah. Saya rungkadin dulu teman-temannya karena sudah ada ini. Saya rungkadin dulu. Terima kasih ya. Nanti kita buka lagi ya. Soalnya nanti kena nih pemalnya ya. Sudah ada peringatan beberapa kali. Oke, makasih ya. Oke, apa namanya kita tutup dulu. Nanti kita buka.